semuanya, kembali lagi bersama saya Jennifer dan Andrean di podcast Ngomongin Fakta. Podcast ini akan memberikan seputaran fakta yang ada dan membahas topik yang lagi hangat yang diberitakan di Indonesia maupun di dunia. Kurang lebih 5 menit ke depan saya akan menemani teman-teman semua nih untuk membahas seputaran fakta yang ada. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan kurikulum baru-baru ini di dunia pendidikan Indonesia. Lupakan semua yang menunggu sebentar dan mari dengarkan. Teman-teman semua tahu nggak sih kalau kurikulum kita yang sekarang itu udah dirubah loh, yang sebelumnya dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Lalu kenapa sih kurikulum ini dirubah dari yang tadinya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka? Apa yang melatar belakangi perubahan kurikulum ini? Dan faktor apa saja yang membuat kurikulum sebelumnya harus dirubah menjadi kurikulum Merdeka? Seberapa efektif sih kurikulum Merdeka ini sehingga dapat menggantikan kurikulum sebelumnya? Oke, mari kita bahas. Sebelum menjelaskan pertanyaan tadi, saya mau menjelaskan sedikit nih tentang apa itu kurikulum. Di sini saya akan ambil penjelasan dari dua ahli. Yang pertama menurut Hilda Tabah tahun 1962. Dia mengartikan bahwa kurikulum adalah a plan of learning, yang berarti kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang membuat rencana belajar untuk peserta didik. Yang kedua, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi itulah kilasan dikit mengenai pengertian kurikulum. Selanjutnya, mari kita bahas 3 poin pertanyaan tadi. Poin pertama, apa yang melatar belakangi perubahan kurikulum ini? Pada awalnya, kurikulum 2013 dinilai tidak mampu lagi menahan gelombang arus perubahan zaman. Apalagi terakhir dunia dilanda dengan wabah COVID-19, yang dimana itu membuat perubahan besar dalam pola hidup manusia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Hal tersebut membuat Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim dan ahli pendidikan mempunyai terobosan untuk membuat kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Dilansir dalam situs kurikulum kemendikbud.co.id mengatakan bahwa kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Berarti dapat diartikan bahwa dalam kurikulum Merdeka ini, guru dapat merancang sebuah program pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum ini bisa dirancang mengikuti zaman dan sesuai dengan lingkungan serta kebutuhan peserta didik. Poin kedua, faktor apa saja yang membuat kurikulum sebelumnya harus dirubah menjadi kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan salah satu perubahan yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, faktor yang menyebabkan perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka adalah ketidaktahanan kurikulum 2013 dengan arus gelombang perubahan zaman. Pada saat ini, kurikulum Merdeka baru di tahap uji coba dalam dunia pendidikan, karena Kemendikbudristek perlu melakukan sosialisasi dan evaluasi terlebih dahulu agar kurikulum Merdeka ini dapat menjadi kurikulum nasional, sehingga kurikulum Merdeka ini dapat diterapkan di semua sekolah. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan kurikulum ini, berbeda dengan kurikulum 2013 yang diprioritaskan pada sekolah yang memiliki akreditasi A. Kemendikbudristek melakukan upaya perubahan kurikulum ini guna mengatasi masalah yang ada. Poin ketiga, seberapa efektif kurikulum Merdeka ini sehingga dapat menggantikan kurikulum sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu telah memberikan dampak terhadap keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Kemendikbud menjelaskan pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak cukup signifikan. Setidaknya terdapat 3 potensi dampak sosial negatif berkepanjangan yang mengancam peserta didik akibat efek pandemi COVID-19. Ketiga dampak tersebut seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, serta kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Hal tersebut tentu memicu penilaian bahwa kurikulum sebelumnya tidak efektif lagi, sehingga Indonesia melalui Kementerian Pendidikan mencetuskan perubahan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang dianggap menjadi solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu lebih sederhana dan mendalam serta efektif dan interaktif.
Jadi itulah pembahasan seputar fakta yang ada mengenai perubahan kurikulum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Ngomongin Fakta berikutnya.